Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan ya, kita bisa kumpul kembali untuk beribadah. Walaupun secara online, tidak mengurangi sukacita kita ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita siapin Alkitab kita duduk dengan baik. Dan agar lebih semangat, kita naikkan pujian Hati yang Gembira. Sambil bertepuk tangannya adik-adik. Hati yang gembira. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah mengizinkan kami untuk kembali memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang menyertai kami dan kiranya sukacita melimpah dalam diri kami. Bapa, kami serahkan ibadah kami dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik masih harus sukacita? Pastinya. Biar kita lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Saat ini
dekati baru. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini Allah tetap memberkati dan menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau tadi kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti tentang firman yang akan kami dengarkan. Dan firman itu boleh kami gunakan di dalam hidup kami, di dalam perilaku kami. Berkati juga kakak kami yang akan menaburkan firman bagi kami. Biar Roh Kudus Tuhan yang memimpin kakak kami untuk menerangkan tentang firman-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah bersikap jujur. Apa? Bersikap jujur. Bahan Alkitab kita diambil dari Matius 5 ayat 37. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama. Lalu kita baca bersama-sama ya. Dari Matius 5 ayat 37, demikian firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, itu tadi pembacaan Alkitab kita. Ya, siapa yang tahu tadi tema kita apa? Ya, tema kita tadi adalah bersikap jujur. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang tahu apa arti kata jujur? Ya coba, apa arti kata jujur? Iya benar, jujur itu tidak bohong, tidak curang, berkata apa adanya, lurus hati, apalagi tulus ikhlas. Ya, ceritakan apa yang terjadi sebenarnya, kondisinya seperti apa. Itu adalah arti kata jujur. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan kita, kakak mau kita kembali membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kita mau lihat sama-sama ada satu cerita di Alkitab tentang kejujuran. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias.
tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? jawab perempuan itu. Betul sekian. Kata Petrus, Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ya, tadi sudah kita lihat sama-sama bagaimana cerita Alkitab kita yang tadi kita sudah lihat dalam videonya, yaitu cerita tentang Ananias dan Safira. Bagaimana mereka ingin membohongi Tuhan. Mereka lupa. Mereka tidak paham kalau Allah itu Maha Tahu. Ketika kita berbohong, ketika mereka berbohong, bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan ingin melihat kejujuran. Lalu apa yang mereka dapatkan? Ya, mereka mendapat hukuman, yaitu kematian. Kenapa mereka harus dihukum? Karena Allah tidak menyukai ketidakjujuran. Nah, coba sekarang kakak mau tanya sama adik-adik semua. Siapa di sini yang masih sering berbohong? Yang masih suka bohongin mamanya? Sudah belajar nakku? Udah mah? Udah mandi belum? Tadi sikat gigi enggak? Tadi di sekolah nakal enggak? Wah, jawabannya semua yang bagus-bagus. Udah mah, gak berantem kok mah di sekolah. Jadi anak baik mah. Padahal kadang-kadang di sekolah masih suka nakal. Siapa? Nah, ya seperti tadi yang kita lihat di dalam cuplikan sebelumnya tentang Ananias dan Safira, Allah sangat membenci kebohongan. Allah menyukai anak-anaknya yang jujur. Ya, meskipun kadang-kadang nih jujur itu gak enak. Kadang-kadang kalau jujur itu malah dimarahin ya. Udah daripada nanti dimarahin, bohong aja lah. Gitu ya, seringnya begitu kan? Nanti kalau jujur gak disenengin temen. Pokoknya jujur itu susah lah kak. Banyak efek negatifnya. Kakak punya cerita satu lagi. Ada 2 orang anak laki-laki, namanya Andi dan Rudi. Andi dan Rudi adalah teman satu kelas. Satu hari sepulang sekolah, Andi pergi ke warnet. Dia mau main game. Dia gak bilang sama mamanya. Dia asik main game. Wah, gak berasa udah malam. Dia lihat jamnya, mati aku. Udah hampir jam 7 malam.
Pasti aku dimarahin mama ini. Aduh, gimana ini ya? Terus dia cari akal. Ah, aku tahu. Terus dia pergi ke rumah Rudi. Sampai di rumah Rudi dia bilang gini sama Rudi. Rud, tolongin aku dong. Tolongin bilang sama mamaku. Kalau dari pulang sekolah, aku tuh di rumah kamu. Kalau kita belajar bersama. Mendengar permintaannya Andi, Rudi bengong. Aduh, gimana ya, Andi? Itu kan namanya bohong ya. Gimana ya? Ya, seperti tadi Andi dan Rudi, mungkin kita juga sering begitu ya. Kita dihadapkan pada satu situasi yang sepertinya kayaknya bohong aja lah. Supaya gak kena marah mama, supaya gak disebelin temen. Tapi hari ini adik-adik, kita mau diajarkan bahwa ternyata seperti Ananias dan Safira tadi, Tuhan sangat tidak menyukai orang-orang yang tidak jujur. Kenapa? Karena Tuhan paling tahu apa yang baik untuk kita. Tuhan tahu sebenarnya semua apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita perlukan, apa yang baik untuk kita. Tuhan udah tahu semua. Tapi Tuhan mau melihat anak-anakku jujur atau tidak. Kenapa? Karena Tuhan sangat menyukai kejujuran. Tadi firman Tuhan katakan, jika iya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Yuk sekarang coba kita introspeksi diri kita. Siapa yang sudah kita bohongi? Guru kita? Orang tua kita? Teman kita? Hari ini ketika kita sudah diingatkan supaya kita mau menjadi anak-anak yang bersikap jujur, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kita mau janji dalam hati, Tuhan, aku gak mau bohong lagi. Aku mau jujur Tuhan. Karena apapun itu, kita percaya jujur itu lebih baik. Jujur itu lebih menyenangkan hasilnya. Dan satu hal yang terpenting, jujur adalah satu sikap yang disukai oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biar Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan ajari kami untuk bisa berlaku menjadi anak yang jujur, supaya kami tidak suka lagi berbohong kepada orang tua kami, kepada guru kami, kepada teman kami, atau kepada siapapun ya Tuhan. Tetapi kami mau berlaku jujur, yang terutama di hadapan Tuhan. Jadi kami anak-anak Tuhan untuk mau senantiasa melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian, Ku berikan persembahan. Ku
Mari kita satukan hati kita mau doa persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau telah mengizinkan kami untuk memberi Tuhan. Tuhan, terima kasih juga atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami sepanjang harinya. Tuhan, kiranya apa yang kami persembahkan padamu dapat memperluas kerajaan-Mu, dan kiranya berkat dan kasih-Mu melimpah kepada yang lainnya lagi Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Adik-adik jangan lupa ya, kerjakan aktivitasnya dan renungannya. Dan kalau sudah selesai dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Nah, adik-adik, kita mau menutup ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita kata, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Maka tujuan sekali lagi. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita kata, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah walaupun secara online. Terima kasih juga Tuhan, kiranya Engkau menerima puji-pujian kami, semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati, sertai kami, dan kiranya Engkau menuntun kami di setiap jalan kami. Tuhan, berkatilah adik-adik kami dalam persekolahannya, kiranya ia dapat berprestasi, mengerti, dan menjadi anak-anak teladan Tuhan. Tuhan, berkati juga orang tua kami Tuhan, kiranya orang tua kami sehat selalu, gembira, dan kiranya baik kepada kami Tuhan. Berkati juga gereja kami Tuhan, dan kiranya Tuhan Engkau menyudahi pandemi yang sekarang ini, supaya kami dapat beribadah bersama-sama dan berkumpul muji nama Engkau. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Mungkin kami melakukan banyak kesalahan, tapi kiranya Tuhan Engkau mengajari kami selalu, mengubahkan kami setiap harinya. Tuhan, sertai kami dalam setiap langkah kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan dalam hidup kami. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa